Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Shalom, renungan pagi pada hari ini diambil dari Lukas 12 ayat 5. Takutlah kepada Allah. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Apa ketakutan terbesar yang kita miliki? Apakah ketakutan itu sesuatu yang irasional, seperti katisophobia, takut duduk, atau neophobia, takut akan sesuatu yang baru, ataukah sesuatu yang lebih rasional, seperti klaustrofobia, takut tidak dapat melarikan diri, atau akrophobia, takut ketinggian? Apakah kita memiliki antrofobia? Kita mungkin tidak memiliki ketakutan irasional terhadap keberadaan manusia, tetapi mungkin kita memiliki ketakutan yang ringan. Yesus memberitahu murid-muridnya, jangan takut kepada mereka yang membunuh tubuh. Dan setelah itu tidak ada lagi yang dapat mereka lakukan. Dengan kata lain, jangan takut pada mereka yang hanya bisa membunuhmu. Mengapa kita tidak takut pada mereka yang hanya bisa membunuh tubuh? Karena nilai sejati seorang Kristen tidak terletak pada tubuh mereka, tapi pada jiwa mereka. Tubuh fisik kita tidak dapat berlanjut selamanya. Orang tertua dalam sejarah modern hidup sampai 122 tahun, tapi kebanyakan dari kita tidak akan pernah hidup selama itu. Tubuh kita akan berhenti bekerja dan dikubur atau dikremasi. Ada banyak cara untuk mati. Manusia dapat membunuh kita. Hewan dapat membunuh kita. Virus atau bakteri dapat membunuh kita. Jantung kita mungkin berhenti. Atau virus COVID menguasai seluruh pernapasan bawah, sehingga kita mati kehabisan oksigen, dan lain-lain. Tidak masalah apa yang dapat membunuh kita, karena sesuatu atau seseorang akan mati pada akhirnya. Bagi mereka yang menempatkan semua nilai mereka di tubuh fisik mereka, maka mereka akan selalu takut pada hari mereka kehilangan nilainya. Jika kita menempatkan semua nilai kita dalam tubuh fisik, kita akan mencurahkan waktu, bakat, dan harta kita untuk pemeliharaan tubuh kita yang sia-sia dengan mengabaikan jiwa kita dan hidup dalam ketakutan. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya untuk tidak takut kepada manusia, tetapi takut akan Tuhan. Adalah pantas untuk takut akan Tuhan karena Dialah yang memiliki otoritas atas jiwa kita. Yesus berkata, takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Tuhan, Sang Pencipta, tidak hanya dapat menghentikan detak jantung kita dan mengakhiri tubuh fisik kita, tetapi juga memiliki otoritas untuk secara paksa membuang jiwa kita dari hadiratnya ke tempat siksaan api yang kekal. Tuhan tidak hanya memiliki otoritas untuk melemparkan kita ke dalam neraka, karena Dia benci akan dosa dan adil. Setiap dosa yang kita lakukan menuduh kita di hadapan Tuhan sebagai pelanggar hukum. Tuhan menghukum kita akan dosa-dosa kita, dan ini membawa takut akan Tuhan ke dalam hati kita. Karena keindahan, takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Amsal 9 ayat 10. Yesus menegaskan bahwa kita
takut kepada Dia yang mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Maksud Yesus bukanlah terutama kita hidup dalam ketakutan, diawasi dan dinilai terus oleh Allah. Kalau demikian, kita melakukan segala hal yang baik karena terpaksa dan karena kita takut dihukum oleh Allah. Bukan itu maksudnya. Takut akan Allah berarti dalam bersikap dan bertindak kita selalu memperhitungkan dan menghormati keberadaan Allah. Kita tidak seenaknya saja. Kita sadar bahwa hidup kita adalah anugerah Allah. Sedangkan cara hidup merupakan jalan atau cara kita memuliakan Allah. Orang yang takut akan Allah dengan demikian tidak akan takut menghadapi gejolak dunia. Tidak akan cemas dan khawatir dengan apa yang akan menimpa kita di kemudian hari, karena kita begitu berharga di mata Allah. Pertanyaan untuk direnungkan, apakah saya lebih takut, lebih yakin dan lebih mengasihi Allah dari segala sesuatu? Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami sadar bahwa kami ini berasal dari-Mu dan kelak aku kembali kepadamu. Itulah kodrat hidup kami. Maka tuntunlah hidup kami agar aku pandai memuliakan Engkau dalam kehidupanku, bukannya menyia-nyiakan berkat yang telah aku terima dari-Mu. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.